Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang kejahatan pasar modal. Saya Atika Tuziana akan menjelaskan tentang pengertian pasar modal. Pengertian pasar modal menurut UU Pasar Modal Republik Indonesia nomor 8 tahun 1995 didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Berikut merupakan pendapat para ahli mengenai pasar modal. Menurut Sunaryah, pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termaksud di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta seluruh surat-surat berharga yang beredar. Yang kedua yaitu menurut Marzuki Usman dan kawan-kawan. Pasar modal didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang, baik itu menurut modal sendiri maupun hutang, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun oleh perusahaan swasta. Yang ketiga yaitu menurut Fahmi dan Hadi, pasar modal adalah tempat di mana berbagai pihak, khususnya perusahaan, menjual saham dan obligasi dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan tambahan dana atau untuk memperkuat dana perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah tempat pertemuan antar pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana, dengan cara memperjualbelikan sekuritas baik berupa saham, obligasi maupun jenis surat berharga lainnya melalui jasa perantara perdagangan efek. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan ke bab fungsi pasar modal. Fungsi dari pasar modal dirasakan sangat berdampak positif bagi kemajuan perekonomian sebuah negara, terutama bagi pelaku pasar modal. Dalam garis besar ada peran utama dari pasar modal sebagai berikut. Yang pertama adalah sumber pendapatan negara melalui pajak. Setiap transaksi pasar modal dikenakan pajak, terutama terhadap dividen yang diberikan kepada pemegang saham atau diatur berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf E Undang-Undang PPH. Yang kedua, sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat oleh negara, dari perusahaan melalui penerbitan obligasi dan penjualan saham. Dana dengan menerbitkan obligasi beberapa korporate dan government bond, serta menjual saham ke pasar modal melalui mekanisme perdagangan atau Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ataupun pemerintah dapat memperoleh antara lain yaitu sebagai alternatif investasi bagi para investor. Yang kedua, mendorong perkembangan dunia investasi, di mana dengan adanya pasar modal baik pemerintah maupun pihak perusahaan akan terbantu mengenai masalah modal kerja dalam rangka mengembangkan usahanya melalui penerimaan dana dari masyarakat. Yang ketiga, indikator perekonomian negara. Kenaikan dari seluruh aktivitas dan volume perdagangan di pasar modal akan memberikan pedoman atau indikator bahwa aktivitas dunia usaha berjalan dengan baik. Yang keempat, sarana pemerataan pendapatan. Dengan pasar modal, keuntungan yang diperoleh perusahaan yang menerbitkan saham akan memberikan dividen kepada pemilik saham melalui pasar modal, dapat dianggap sebagai media sarana untuk pemerataan pendapatan, menciptakan peluang lapangan kerja. Dengan adanya pasar modal dapat mendorong munculnya berkembangnya industri lain yang berdampak sangat signifikan terhadap terciptanya peluang lapangan pekerjaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai produk-produk pada pasar modal. Produk-produk pada pasar modal itu sendiri antara lain adalah reksadana, saham, saham preferen, obligasi, waran, dan juga right issue. Yang pertama kita bahas adalah reksadana. Reksadana sendiri adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana
atau manajer investasi untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Yang selanjutnya yaitu saham. Saham secara sederhana dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Yang selanjutnya yaitu saham preferen. Saham preferen ini memberikan pilihan tertentu atas hak pembagian dividen. Jadi ada pembeli saham preferen yang menghendaki penerimaan dividen ini sama setiap tahunnya, dan ada juga yang menghendaki penerimaan dividen ini didahulukan dalam setiap pembagiannya dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dan juga si penerima pinjaman. Yang selanjutnya yaitu waran. Waran ini adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Dan selanjutnya yaitu right issue. Right issue merupakan hak bagi pemodal membeli saham baru yang dikeluarkan oleh emiten. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan pasar modal saat ini. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 seperti halnya KUHP juga membagi tindak pidana di bidang pasar modal menjadi dua macam, yaitu kejahatan dan pelanggaran di pasar modal. Dikatakan bahwa sebelumnya belum ada penyelesaian kasus tindak pidana di Bapepam. Namun, pada tahun 2004 terdapat kasus tindak pidana pasar modal yang sudah sampai ke kejaksaan. Dengan kata lain, proses penyelesaiannya akan melalui sistem peradilan pidana. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, kebijakan kriminal melalui hukum pidana terhadap tindak pidana pelanggaran pasar modal dalam pasal 103 ayat 2, yaitu pelanggaran pasal 23, pasal 105, dan pasal 109. Pelanggaran pasar modal yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap pasal 32, yaitu seseorang yang melakukan kegiatan sebagai wakil penjamin efek, wakil perantara pedagang efek, atau wakil manajer investasi tanpa mendapat izin Bapepam. Ancaman bagi pelaku adalah maksimal pidana 1 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Kemudian pelanggaran pasar modal yang dimaksud dalam pasal 105 adalah pelanggaran pasal 42 yang dilakukan oleh manajer investasi atau pihak terafiliasinya, yaitu menerima imbalan dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi manajer investasi itu untuk membeli atau menjual efek untuk reksadana, dan akan mendapatkan ancaman pidana berupa kurungan 1 tahun maksimal dan denda 1 miliar. Kemudian pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 109 adalah perbuatan yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan dari pasal 100, yaitu yang berkaitan dengan kewenangan Bapepam dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap semua pihak yang diduga atau terlibat dalam pelanggaran undang-undang penanaman modal. Dalam hal ini, Bapepam lebih cenderung menyelesaikan kasus itu melalui jalur di luar pengadilan atau non-penal. Akan tetapi, apabila pihak pelanggar tidak dapat menyelesaikan sanksi administratif yang telah dijatuhkan, maka pihak Bapepam akan menyelesaikan kasus tersebut ke pengadilan. Dapat dikatakan di sini bahwa pihak Bapepam beranggapan bahwa hukum pidana tersebut sebagai senjata pamungkas di dalam penyelesaian kasus pelanggaran perundang-undangan di pasar modal. Kejahatan dan pelanggaran di pasar modal berupa penipuan, manipulasi pasar, dan insider trading. Bapepam adalah lembaga regulator dan pengawas pasar modal yang dipimpin oleh seorang ketua, dibantu seorang sekretaris, dan 7 anggota orang kepala biro, yang terdiri atas 1. Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Biro Pemeriksaan dan Penyidikan, Biro Pengelolaan dan Riset, Biro Transaksi dan Lembaga Efek. Kemudian Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Real, Biro Standar dan Keterbukaan. Dan yang terakhir yaitu Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa. Bapepam di sini kan mengawasi bidang pasar modal dan sekaligus sebagai penyidik.
Dan apabila dalam pemeriksaan dan penyidikan Bapepam mereka akan menemukan sanksi. Bila mereka yang dikenakan sanksi dapat menerima putusan tersebut, maka pihak yang terkena sanksi akan melaksanakan semua yang telah ditetapkan oleh Bapepam. Permasalahan akan berlanjut bila sanksi yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat menerima atau tidak dilaksanakan. Misalnya denda yang telah ditetapkan oleh Bapepam tetapi tidak dipenuhi oleh pelanggar, maka diduga telah melakukan pelanggaran, maka akan dilanjutkan dengan tahap penuntutan. Begitu juga dalam permasalahan bursa efek. Sebagai lembaga yang menyelenggarakan pelaksanaan perdagangan efek, apabila di dalam melaksanakan transaksi perdagangan efek menemukan suatu pelanggaran yang berindikasi adanya pelanggaran yang bersifat pidana, lembaga ini akan menyerahkan pelanggaran tersebut kepada Bapepam untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan. Untuk tata cara pemeriksaan di pasar modal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995. Bapepam akan melaksanakan pemeriksaan apabila pertama ada laporan, ada pemberitahuan dari baik orang luar maupun orang yang ada di dalam. Kemudian yang kedua, bila tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak-pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan atau dari pendaftaran dari Bapepam ataupun dari pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Bapepam, dan adanya petunjuk telah terjadinya pelanggaran perundang-undangan di bidang pasar modal. Dengan berbagai fungsi yang dilaksanakan oleh Bapepam dapat mewujudkan sebuah tujuan, yakni menciptakan kegiatan pasar modal yang teratur dan efisien, serta dapat melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum, Bapepam bersikap proaktif bila terdapat indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam pasar modal. Sejak tahun 1997, Bapepam melaksanakan press release secara berkala kepada masyarakat, yaitu dengan melalui media massa dan media internet. Press release yang dikeluarkan oleh Bapepam merupakan bentuk publikasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai kondisi dan keberadaan suatu perusahaan dan juga kebutuhan masyarakat akan informasi pasar modal lainnya. Misalnya ada kebijakan perundang-undangan yang baru dari Bapepam. Selain itu pula, kebijakan untuk selalu membuat laporan kepada masyarakat melalui press release ini adalah merupakan perwujudan dari prinsip kejujuran dan keterbukaan atau transparansi yang dianut oleh lembaga pengawas pasar modal ini. Mengaruhi manajer investasi itu untuk membeli atau menjual efek untuk reksadana dan akan mendapatkan ancaman pidana berupa kurungan 1 tahun maksimal dan denda 1 miliar. Kemudian pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 109 adalah perbuatan yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan dari pasal 100, yaitu yang berkaitan dengan kewenangan Bapepam dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap semua pihak yang diduga atau terlibat dalam pelanggaran undang-undang penanaman modal. Dalam hal ini, Bapepam lebih cenderung menyelesaikan kasus itu melalui jalur di luar pengadilan atau non-penal. Akan tetapi, apabila pihak pelanggar tidak dapat menyelesaikan sanksi administratif yang telah dijatuhkan, maka pihak Bapepam akan menyelesaikan kasus tersebut ke pengadilan. Dapat dikatakan di sini bahwa pihak Bapepam beranggapan bahwa hukum pidana tersebut sebagai senjata pamungkas di dalam penyelesaian kasus pelanggaran perundang-undangan di pasar modal. Kejahatan dan pelanggaran di pasar modal berupa penipuan, manipulasi pasar, dan insider trading. Bapepam adalah lembaga regulator dan pengawas pasar modal yang dipimpin oleh seorang ketua, dibantu seorang sekretaris dan 7 anggota orang kepala biro, yang terdiri atas 1. Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Biro Pemeriksaan dan Penyidikan, Biro Pengelolaan dan Riset, Biro Tren Lembaga Efek. Kemudian Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Real, Biro Standar dan Keterbukaan. Dan yang terakhir yaitu Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa.
Bapepam di sini kan mengawasi bidang pasar modal dan sekaligus sebagai penyidik. Dan apabila dalam pemeriksaan dan penyidikan Bapepam mereka akan menemukan sanksi. Bila mereka yang dikenakan sanksi dapat menerima putusan tersebut, maka pihak yang terkena sanksi akan melaksanakan semua yang telah ditetapkan oleh Bapepam. Permasalahan akan berlanjut bila sanksi yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat menerima atau tidak dilaksanakan. Misalnya denda yang telah ditetapkan oleh Bapepam tetapi tidak dipenuhi oleh pelanggar, maka diduga telah melakukan pelanggaran, maka akan dilanjutkan dengan tahap penuntutan. Begitu juga dalam permasalahan bursa efek. Sebagai lembaga yang menyelenggarakan pelaksanaan perdagangan efek, apabila di dalam melaksanakan transaksi perdagangan efek menemukan suatu pelanggaran yang berindikasi adanya pelanggaran yang bersifat pidana, lembaga ini akan menyerahkan pelanggaran tersebut kepada Bapepam untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan. Untuk tata cara pemeriksaan di pasar modal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995. Bapepam akan melaksanakan pemeriksaan apabila pertama ada laporan, ada pemberitahuan dari baik orang luar maupun orang yang ada di dalam. Kemudian yang kedua, bila tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak-pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan atau dari pendaftaran dari Bapepam ataupun dari pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Bapepam, dan adanya petunjuk telah terjadinya pelanggaran perundang-undangan di bidang pasar modal. Dengan berbagai fungsi yang dilaksanakan oleh Bapepam dapat mewujudkan sebuah tujuan, yakni menciptakan kegiatan pasar modal yang teratur dan efisien, serta dapat melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum, Bapepam bersikap proaktif bila terdapat indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam pasar modal. Sejak tahun 1997, Bapepam melaksanakan press release secara berkala kepada masyarakat, yaitu dengan melalui media massa dan media internet. Press release yang dikeluarkan oleh Bapepam merupakan bentuk publikasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai kondisi dan keberadaan suatu perusahaan dan juga kebutuhan masyarakat akan informasi pasar modal lainnya. Misalnya ada kebijakan perundang-undangan yang baru dari Bapepam. Selain itu pula, kebijakan untuk selalu membuat laporan kepada masyarakat melalui press release ini adalah merupakan perwujudan dari prinsip kejujuran dan keterbukaan atau transparansi yang dianut oleh lembaga pengawas pasar modal ini. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang bentuk-bentuk kejahatan pasar modal. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal telah mengatur berbagai bentuk pelanggaran beserta sanksi bagi pelakunya. Yang pertama yaitu pemalsuan dan penipuan. Penipuan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 terdapat pasal 90 huruf C adalah membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Larangan tersebut ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan efek. Disebutkan bahwa penipuan adalah tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara yang pertama yaitu melawan hukum, yang kedua memakai nama palsu atau martabat palsu, yang ketiga tipu muslihat, yang keempat rangkaian kebohongan, yang keempat membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang. Yang kedua, bentuk kejahatan pasar yang kedua yaitu manipulasi pasar. Tindakan manipulasi pasar merupakan serangkaian tindakan yang maksudnya untuk menciptakan gambaran yang keliru dan menyesatkan tentang adanya perdagangan yang aktif. Keadaan pasar atau harga dari satu efek di bursa efek, melakukan jual beli yang tidak mengakibatkan terjadinya perubahan pemilik, penerima manfaat atau transaksi semu.
Seperti namanya, manipulasi pasar, tindakan ini hanya terjadi di pasar sekunder atau di bursa, yaitu sesudah saham-saham yang dijual melalui penawaran umum didaftarkan atau listing di salah satu bursa efek yang ada. Manipulasi ini terutama akan lebih mudah dilakukan di bursa-bursa di mana jumlah investor relatif sedikit, karena dengan demikian antara satu investor dengan investor yang lain dapat saling berhubungan untuk mengadakan kesepakatan-kesepakatan tertentu yang maksudnya untuk manipulasi pasar. Selain itu, manipulasi pasar ini dapat juga dilakukan dengan transaksi tanpa adanya saham atau tanpa adanya pengalihan hak atau saham. Di bursa efek, melakukan jual beli yang tidak mengakibatkan terjadinya perubahan pemilik, penerima, manfaat, atau transaksi semu. Seperti namanya, manipulasi pasar, tindakan ini hanya terjadi di pasar sekunder atau di bursa, yaitu sesudah saham-saham yang dijual melalui penawaran umum didaftarkan atau listing di salah satu bursa efek yang ada. Manipulasi ini terutama akan lebih mudah dilakukan di bursa-bursa di mana jumlah investor relatif sedikit, karena dengan demikian antara satu investor dengan investor yang lain dapat saling berhubungan untuk mengadakan kesepakatan-kesepakatan tertentu yang maksudnya untuk manipulasi pasar. Selain itu, manipulasi pasar ini dapat juga dilakukan dengan transaksi tanpa adanya saham atau tanpa adanya pengalihan hak atau saham.